Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih khusus untuk kelas 10, khusus untuk kelas 11. Pada kali ini, pada pelajaran fikih kita akan membahas tentang syariat nikah. Apa itu? Jadi syariat nikah di dalam Islam itu adalah merupakan sebuah bahasan yang memang harus diajarkan. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah masalah muamalah yang mana berkaitan erat sekali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan membahas hari ini cuma dua pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian nikah. Yang kedua adalah tentang dalil atau landasan hukum. Masuk ke pertama, pengertian nikah. Apa sih arti nikah? Yang dimaksud dengan nikah itu apa sih? Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan ada dua pembahasan. Yang pertama, nikah secara bahasa. Artinya kalau nikah pun di dalam bahasa Arab itu kalau secara bahasa artinya adalah al-dhammu, atau bisa juga at-tadakhulu, atau bisa juga al-wat'u. Kita akan jelaskan apa itu al-dhammu. Al-dhammu dan tadakhul itu artinya adalah masuk. Nah, seperti halnya ketika tanaman dikawinkan, umpama tanaman-tanaman yang memang dia butuh dikawinkan oleh bantuan makhluk hidup yang lain, seperti contohnya salak atau kurma, maka serbuk sari itu akan dimasukkan atau ditaburkan ke kepala petik. Nah, itu artinya masuk. Maka istilahnya pohon itu dikawinkan. Itu secara bahasa. Dan ini masuk ini, tadakhul dan dhammu ini istilahnya adalah kepada seluruh makhluk hidup, termasuk juga al-wat'u. Apa al-wat'u itu adalah hubungan secara biologis makhluk hidup yang berlainan jenis. Oke, ini sudah kita bahas secara bahasa. Yang kedua adalah secara syariat. Nah, ini yang paling penting. Secara syariat, nikah itu artinya adalah akad yang diucapkan oleh pria atau yang mewakili untuk menikahi atau menghalalkan wanita sesuai dengan syarat dan hukumnya. Nah, jadi ini adalah definisi lengkap tentang nikah secara syariat. Kita akan bahas. Oke. Akad. Jadi pernikahan itu adalah sebuah akad, sebuah ritual yang diawali dan dilindungi oleh akad. Apa itu akad? Akad itu adalah pernyataan tentang kesetujuan yang mana mengambil tanggung jawab. Siapa yang menyatakan akad? Yang diucapkan oleh pria. Jadi dia mengucapkan akad, aku terima nikahnya Fulana binti Fulan, itu diucapkan oleh pria atau yang mewakili. Nah, yang mewakili di sini berarti pernikahan itu boleh untuk diwakilkan. Oke, contoh kasusnya adalah umpama lakiannya jauh, bibiniannya lakiannya umpama di luar negeri, adapun bibiniannya di Indonesia. Nah, ketika ini melangsungkan akad pernikahan, maka apabila informasi atau telepon tidak bisa juga, maka dia boleh diwakilkan nikahnya di dalam negeri oleh laki-laki lain, tetapi dengan akad yang jelas, artinya aku mewakili. Nah, harus seperti itu, bukan aku menikahi. Nah, jadi akad yang diucapkan oleh seorang pria untuk menikahi seseorang wanita boleh untuk diwakili. Untuk menikahi, nah ini adalah merupakan tujuan.
Yang mana tujuan nikah itu akad tadi adalah untuk menikah. Yang mana esensi menikah itu yang terjadi di dalam akad pernikahan adalah untuk ini yang paling dulu, menghalalkan wanita sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi itu adalah sebuah ucapan, sebuah pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan, yang dipenuhi syarat dan rukunnya antara laki-laki dengan perempuan sesuai syarat dan rukunnya. Nah, di sini dari definisi ini dapat kita ambil satu, nikah itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita ambil, bukan di hadapan penghulu, bukan di hadapan wali, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi laki-laki dan begitu pula perempuan ketika dia menikah, dia harus bertanggung jawab penuh terhadap istrinya, dan sebaliknya pun istrinya pun harus melayani dengan sebaik-baiknya kepada suaminya. Ini masalah. Yang kedua, pernikahan itu adalah antara pria dan wanita, bukan wanita dengan wanita yang sekarang dilegalkan, dan bukan pula antara laki-laki dan laki-laki, tapi di sini adalah antara laki-laki dan perempuan, harus yang sepasang, bukan sejenis. Kemudian apalagi esensi yang ketiga adalah esensi dari pernikahan itu adalah menghalalkan wanita yang akan kita nikahi. Yang keempat adalah nikah itu harus sesuai syarat dan rukunnya. Nah, dari sini selesai pembahasan tentang pengertian nikah. Yang kedua adalah tentang dalil atau landasan hukum. Maksud dari dalil atau landasan hukum itu adalah apa yang melatar belakangi sehingga disyariatkan atau disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala pernikahan. Nah, jadi ada dasarnya, ada perintahnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan dua dalil. Yang pertama dari Al-Qur'an, surah Az-Zariyat ayat 49, dan yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oke. Dari Quran surah Az-Zariyat 49 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa min dan dari sebagian, kulli syai'in, kulli semua, syai'in sesuatu. Jadi Allah menciptakan setiap sesuatu. Khalaqna, telah kami ciptakan, Zaujaini berpasang-pasangan. Makanya ada istilah gender, laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Ada pohon, di dalam pohon itu ada putik dan ada serbuk sari berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. La'allakum tadhakkarun, untuk apa? La'allakum, agar kalian tadhakkarun, kalian saling mengingatkan dari pasangan kalian. Artinya untuk berkelangsungan di dalam kehidupan. Jadi ini adalah dalil Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Dan masih ada lagi dalil yang lebih spesifik lagi di Al-Quran, yaitu contohnya adalah pada surah An-Nur ayat 32. Surah An-Nur ayat 32. Yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Abbas. Bunyinya adalah ya ma'syar syabab, ya hai ma'syar, wahai kaum syabab, pemuda, wahai laki-laki atau wahai pemuda. Man istata'a, man asalnya siapa, barang siapa, istata'a yang mampu di antara kalian, minkum di antara kalian, min dari kum kalian, barang siapa kata Rasulullah di antara kalian yang sanggup istata'a mampu apa al-ba'ah. Ba'ah di sini artinya adalah menikah. Maksud mampu di sini adalah mampu secara psikologi sudah matang, dan juga ada kemampuan secara materi, dan juga terpenuhinya rukun nikahnya.
Bila sudah terpenuhi dan kalian mampu, apa kata Nabi? Fal yatazawwaj, hendaklah kalian menikah. Menikah. Kenapa Allah menyuruh kita menikah? Apa manfaatnya? Fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu al-ghadbu ini artinya adalah menjinakkan, mendinakan, menundukkan. Apa? Lebih menundukkan lil basari kepada pandangan. Kenapa? Karena beda antara pandangan orang yang masih sudah matang secara psikologi tapi dia belum menikah, itu berbeda dengan pandangan orang yang sudah menikah. Karena orang yang menikah dia mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang yang belum menikah. Wa ahsanu, dan lebih menjaga, lebih terjaga atau lebih menjaga kesucian apa? Lil farji, terhadap kemaluan. Karena manusia secara fitrah tidak bisa dipungkiri adanya perasaan biologis terhadap lawan jenis itu mesti ada. Jadi dua poin hikmah dari menikah adalah al-ghaddu lil basari, menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan dia akan bisa mensucikan atau menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa lam tidak yastati, yang tidak mampu, artinya belum memiliki kemampuan, apa? Fa'alaihi, hendaklah dia bisawmi, melakukan puasa. Artinya rutinkan atau amaliyahkan puasa sunnah. Kenapa disuruh puasa sunnah bagi yang belum mampu menikah? Fa'innahu, karena sesungguhnya lahu, bagi orang yang berpuasa yang mana dia belum mampu untuk menikah, wijaun, dia adalah merupakan perisai atau pelindung atau sesuatu yang menyembuhkannya atau menjaganya dari apa? Dari godaan-godaan syahwat pada seseorang tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Maksud muttafaqun alaihi itu apa? Derajat ini muttafaqun alaihi, kalau kalian menemukan hadis yang labelnya atau statusnya muttafaqun alaihi, artinya dia disepakati hadis ini, maka muttafaqun alaihi ini sama dengannya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana ketika suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih, maka hadis ini sudah pasti mutlak diterima, tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian komentari video ini di kolom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.